ini kita akan belajar mengenai conditional sentence. Apa sih fungsi dari conditional sentence sendiri? Itu nanti akan kita gunakan ketika kita akan berbicara tentang jika, dan jika. Atau biasa kita sebut dengan pengandaian atau berandai-andai. Jika teman-teman ingin berandai-andai dalam bahasa Inggris, maka nanti pembahasan kita yaitu mengenai conditional sentence. Contohnya seperti ini. Jika kamu memanggilku, aku akan menemuimu. Jika kamu memberiku permen, aku akan merasa bahagia. Dan seterusnya. Intinya, conditional sentence pasti ada kata jika. Karena fungsinya adalah untuk berandai-andai. Nah, lalu untuk macamnya itu apa saja dalam conditional sentence? Dia nanti dibagi menjadi 3. Type 1, type 2, and then type 3. Kita langsung saja bahas mengenai type yang pertama atau tipe 1. Yang pertama ini adalah conditional sentence atau CS. Di sini saya singkat dengan seperti ini. Conditional sentence yang kemungkinan besar terjadi di masa yang akan datang. Atau gampangnya, tipe 1 ini bisa kita sebut dengan harapan. Yang namanya harapan pasti terjadinya di masa yang akan datang atau biasa kita sebut dengan future. Jadi, time dari tipe 1 ini nanti dia adalah future. Ingat ya teman-teman, yang harus diingat, tipe 1 itu disebut dengan harapan. Yang namanya harapan pasti sekarang belum terjadi. Terjadinya kapan? Di masa yang akan datang. Lalu untuk faktanya, yang namanya pengandaian pasti ada faktanya. Tetapi untuk yang conditional sentence yang tipe 1, karena dia menyatakan harapan, dan dia terjadinya di masa yang akan datang, jadi dia tidak ada fakta di sini. Kita hanya berandai-andai saja, karena kejadian tersebut bisa saja terjadi di masa yang akan datang. Lalu bagaimana atau cara translate-nya nanti kita menggunakan apa ketika kita ingin berandai-andai? Tentunya untuk masa yang akan datang, kita nanti langsung pakai if, atau if-nya di sini bermakna bisa jika, seandainya, atau andai saja. Lalu diikuti dengan simple present. Yang perlu teman-teman ingat, if ini pasti selalu diikuti dengan yang namanya simple present. Lalu sisanya nanti menggunakan simple future. Lalu apakah if ini bisa kita letakkan di tengah? Jawabannya adalah bisa. Ketika if atau jikanya ini kita letakkan di tengah, otomatis yang setelahnya if masih atau tetap menggunakan simple present. Maka simple future-nya nanti pindah posisi ke depan. If dan simple present pasti gabung. Lalu di sini ada 2 rumusnya. Untuk simple present, dia menggunakan verb 1 atau verb SIS ketika verbal, menggunakan is, am, atau are ketika dia nominal atau tidak terdapat kata kerja di dalamnya. Lalu ketika future di sini ketika dia verbal, dia menggunakan will langsung bertemu dengan verb 1, tetapi ketika nominal menggunakan will be. Di sini saya akan tulis untuk verbal nominalnya. Atau ketika teman-teman kurang jelas, teman-teman bisa lihat rumusnya ini di buku teman-teman. Di situ sudah ada untuk verbal ataupun nominalnya. Langsung saja ke contoh biar teman-teman tidak bingung. Di sini ada kalimat jika
teman-temanku datang ke sini besok, aku akan merasa bahagia. Ketika teman-teman menemukan kalimat seperti ini yang terdapat jika, yang teman-teman tentukan pertama kali adalah waktunya. Di sini ada waktu besok. Besok itu adalah waktu future. Ketika dia menyatakan waktu future, di sini pasti dia menggunakan tipe 1. Jadi tenses yang teman-teman gunakan nanti adalah simple present dan juga simple future. Langsung saja, karena di sini ada jika. Saya tadi sudah bilang jika itu pasti diikuti dengan simple present. Maka karena jikanya di sini, kalimat yang pertama atau yang atas ini adalah simple present. Baru yang bawah kita gunakan simple future. Jadinya ketika ditranslate, if teman-temanku datang ke sini, my friends come here tomorrow, aku akan merasa bahagia. Nah, ini berarti yang menyatakan simple future. Jadinya I will feel happy. If my friends come here tomorrow, I will feel happy. Atau di sini merasanya saya kasih kurung berarti bisa ada, bisa tidak. Ketika kalimatnya hanya seperti ini, jika teman-temanku datang ke sini besok, aku akan bahagia. Ketika merasanya hilang, maka yang kita gunakan bukan verbalnya, melainkan nominal. Jadi yang kita pakai di sini, I will be happy. Seperti itu ya teman-teman. Ketika ada kata kerja, maka kita pakai pola yang atas. Tetapi ketika tidak ada, kita pakai yang bawah. Nah, maksud dari kalimat ini, kenapa dia masuk ke yang namanya tipe 1? Karena kalimat ini kemungkinan besar bisa terjadi besok. Jika teman-temanku besok itu jadi datang ke sini, pasti aku akan merasa bahagia. Maksudnya seperti itu. Untuk contoh lain, semisal tadi yang seperti saya bilang di awal, jika kamu memanggilku, aku akan menemuimu. Berarti ketika kalimat tersebut ditranslate ke dalam bahasa Inggris, jadinya if you call me, I will meet you. Untuk contoh yang lebih lagi, bisa teman-teman lihat di buku teman-teman. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai conditional sentence yang kedua atau biasa disebut dengan type 2. Nah, definisi dari type 2 sendiri, dia nanti adalah conditional sentence yang tidak mungkin terjadi, tidak mungkin ya teman-teman, tidak mungkin terjadi di masa sekarang. Karena tidak mungkin, tipe 2 ini biasa disebut dengan khayalan. Karena conditional sentence ini terjadi di masa sekarang, maka time-nya nanti adalah time present atau waktu di masa sekarang. Lalu bagaimana ketika kita ingin berandai-andai atau ingin berhayal dalam bahasa Inggris? Nanti tenses yang kita gunakan adalah if, simple past. Jadi yang ngikut if itu selalu simple past. Lalu sisanya adalah simple past future. Jadi ketika if ini semisal saya pindahkan ke tengah, maka yang ngikut if masih tetap simple past. Jadi yang depan dia nanti simple past future.
ya teman-teman. If selalu diikuti dengan simple past. Lalu untuk rumusnya, ketika dia kalimatnya terdapat kata kerja atau aktivitas, maka yang kita pakai adalah verb 2 ketika dia di simple past, lalu ada would verb 1 ketika di simple past future. Tetapi ketika dia nominal dari simple past yang kita tahu rumusnya adalah subject, was atau were ketemu sama ana atau yang biasa disebut subjective complement. Tetapi khusus untuk di conditional sentence ini yang kita gunakan hanya were saja. Semua subjek bertemu dengan were. I were, you, we, they were, he, it juga were. Lalu ketika nominal dari simple past future, verb satunya nanti kita ganti dengan be. Jadinya adalah would be. Lalu untuk faktanya, nah di sini muncul fakta mulai tipe 2 dan tipe 3 itu nanti terdapat fakta. Karena ini pengandaian, berandai-andai atau berkhayal yang tidak mungkin terjadi, pasti ada kebalikannya. Nah kebalikannya itu disebut dengan fakta. Fakta yang kita gunakan nanti adalah simple present. Karena ini kejadiannya di masa sekarang. Fakta itu nanti terbentuk dari yang pertama adalah if-nya kita ganti menjadi because. Lalu ketika conditionalnya positif, maka faktanya adalah kebalikannya yaitu negatif. Tetapi ketika conditionalnya negatif, maka faktanya menjadi positif. Seperti kita berandai-andai saja, ketika kita berandai-andai pasti faktanya adalah kebalikannya dari pengandaian kita tersebut. Oke. Di sini rumusnya sudah saya tulis. Nanti tinggal kita lihat saja tergantung dengan conditional sentence-nya. Di sini sudah ada kalimat contohnya yaitu aku akan menjadi ratu jika dia menjadi raja. Kalimat ini jelas tidak mungkin terjadi. Kenapa? Karena sekarang dia bukan seorang raja. Jadi aku bukan seorang ratu. Nanti akan seperti itu. Lalu yang pertama kita temukan dulu, karena ini tidak ada waktunya ya. Karena tidak ada waktu besok, kemarin, atau yang lainnya, maka dia adalah punyanya present. Di sini ada jika. Jikanya terletak di tengah. Yang mengikuti jika, tadi sudah saya bilang, jika selalu diikuti dengan simple past. Maka yang belakang, kita translate menggunakan simple past. Tetapi yang depan, kita gunakan simple past future. Langsung saja, aku akan menjadi ratu. Berarti jadinya I would be. Teman-teman bisa gunakan be atau gunakan become. It's okay. I would be atau I would become queen jika if dia menjadi raja. Jadinya he became. Nah, di sini bisa dua ya, teman-teman. Ketika menjadinya di sini kita hilangkan, maka dia menjadi kalimat nominal. Tetapi yang di sini kita gunakan verbal dulu. If he became. Kenapa kita gunakan became? Karena ini adalah simple past, jadi yang kita gunakan adalah verb 2. Tetapi ketika menjadinya saya hilangkan, kalimatnya tinggal jika dia raja. Maka jadinya nanti yang kita gunakan adalah he were king. Kenapa tidak he was? He kan harus bertemu dengan was. Nah, karena ini conditional sentence yang seperti saya bilang tadi, maka yang dipakai adalah were-nya.
Kalimatnya sudah jadi, jadinya I would be atau I would become queen if he became king atau if he were king. Lalu faktanya, karena, nah di sini kita butuh karenanya, if-nya diganti dengan karena. Jadi posisinya kita tetap saja if-nya karena di sini tinggal diganti dengan because dengan posisi yang sama. I would be queen, ini adalah positif, maka fakta yang kita gunakan adalah negatif. Lalu he were king, ini juga positif, maka fakta yang kita gunakan adalah negatif. Ingat, kita menggunakan faktanya adalah simple present. I will be queen, aku akan menjadi ratu, tapi nyatanya aku bukan ratu. Jadinya nanti I don't become queen, atau ketika di sini be ini adalah nominal. Nah, ketika kita menggunakan nominal di sini kita ganti don't become-nya menjadi I am not queen. Untuk pemaknaannya ini sama. Karena dia bukan raja, maka nanti jadinya adalah because he is son atau is not king. Jadinya faktanya adalah I am not queen because he is not king. Aku bukan ratu karena dia bukan raja. Nah, untuk contohnya yang lebih lagi bisa teman-teman lihat di buku teman-teman. Selanjutnya adalah type 3 atau tipe terakhir dari conditional sentence. Nah, di sini fungsinya atau definisinya nanti adalah conditional sentence yang tidak mungkin terjadi tetapi di masa lampau. Karena ini tidak mungkin terjadi di masa lampau, type 3 atau type terakhir dari conditional sentence ini biasa disebut dengan penyesalan. Karena type tersebut terjadi di masa lampau, maka time-nya juga time yang menunjukkan lampau atau biasa kita sebut dengan time past. Misal seperti kemarin, minggu lalu, 2 tahun yang lalu, dan seterusnya. Nah, jadi ketika kita menyesali sesuatu, atau biasanya seperti ini ya, andai saja, bla bla bla. Atau semisal, nah, ketika seperti itu, tenses yang teman-teman gunakan nanti adalah setelah if, teman-teman harus gunakan past perfect. Berarti past perfect di sini selalu mengikuti if. Lalu sisanya nanti adalah past future perfect. Semisal if-nya saya letakkan di tengah, maka yang ikut if itu tetap past perfect-nya. Jadinya if past perfect, sisanya baru past future perfect. Lalu untuk rumusnya, past perfect ketika dia verbal atau terdapat aktivitas di dalamnya, maka nanti yang kita gunakan adalah had, lalu ketemu dengan verb 3. Tapi ketika dia nominal, maka verb 3-nya kita ganti dengan been. Jadinya had been. Lalu untuk past future perfect-nya di sini rumusnya nanti ketika verbal adalah would have verb 3. Ketika nominal masih sama, verb 3-nya kita ganti dengan been. Jadinya nanti adalah would have been.
Lalu untuk faktanya, yang namanya penyesalan pasti ada faktanya. Contohnya seperti ini. Semisal kamu datang ke sini kemarin, pasti aku bahagia. Tapi nyatanya, karena kamu nggak datang ke sini kemarin, jadinya aku nggak bahagia. Nah, contoh simpelnya seperti itu. Dia nanti faktanya menggunakan simple past. Kenapa di sini menggunakan simple past? Karena kejadiannya itu terjadi di masa lampau. Jadi fakta yang kita gunakan juga yang menyatakan lampau. Di sini sudah saya tulis, ketika faktanya nanti positif, simple past, yang verbal, maka kita pakai verb 2 saja langsung. Ketika negatif, kita pakai didn't verb 1. Tapi ketika dia nanti nominal, maka faktanya juga harus nominal. Maka di sini yang kita pakai adalah was, were. Atau ketika negatif, jadinya nanti was, were, kita tambahkan not di belakangnya. Langsung saja biar teman-teman langsung tahu contohnya. Di sini sudah ada kalimat seperti ini. Jika kamu belajar dengan giat kemarin waktu lampau, kamu akan lulus ujian. Nah, bagaimana kalimat tersebut bisa masuk atau bisa dikatakan conditional sentence yang type 3? Karena di sini ada waktu kemarin yang menunjukkan waktu past. Yang punya time past itu adalah tipe 3. Jadinya di sini sudah ada jika. Setelah jika, dia nanti berupa past perfect. Lalu sisanya adalah past future perfect. Langsung saja kita translate. Jika kamu belajar, ini adalah verbal karena ada kata belajar. Jadinya if you had study hard, kita gunakan yang pola yang ini. Yesterday, ada yesterday di sini. Kamu akan lulus ujian, berarti kita gunakan yang atas. Jadinya you will pass the exam. Nah, untuk faktanya berarti dia nanti kebalikannya. Jadinya langsung if-nya kita ganti dengan because. Karena kamu tidak belajar kemarin atau karena kamu tidak belajar dengan giat kemarin, kamu tidak lulus ujian. Itu dalam bahasa Indonesianya. Langsung saja kita translate. Karena di sini you had studied, dia adalah kalimat positif, maka faktanya kita gunakan negatif. Negatif kalimat verbal. Jadi kita gunakan didn't di sini. Because you didn't study hard yesterday, kamu tidak lulus ujian. Berarti jadinya karena di sini juga positif, maka fakta yang kita gunakan adalah negatif. Jadinya you yang tadinya kalimatnya if you had studied hard yesterday, you would pass the exam. Jika kamu belajar dengan giat kemarin, kamu akan lulus ujian. Tapi nyatanya, because you didn't study hard yesterday, you didn't pass the exam. Karena kamu tidak belajar dengan giat kemarin, kamu tidak lulus ujian. Seperti itu ya teman-teman. Yang perlu diingat untuk type 3,
dia menyatakan penyesalan karena dia terjadinya di masa lampau, dan fakta yang digunakan nanti adalah simple past. Pembahasan kita mengenai conditional sentence type 1, type 2, and then type 3 bisa kita simpulkan dengan seperti ini agar teman-teman bisa lebih mudah untuk memahaminya. Nah, di sini sudah ada conclusion-nya. Yang pertama, type 1. Type 1 itu disebut dengan harapan. Yang namanya harapan pasti kejadiannya terjadi di masa yang akan datang. Jadi time dari tipe 1 nanti adalah future. Jadi ketika di kalimat conditional sentence nanti ada waktu yang menunjukkan future atau terkadang tidak ada waktunya, itu nanti dia menggunakan type 1. Yang namanya harapan, seperti saya bilang yang tadi, dia tidak ada yang namanya faktanya karena kejadiannya belum terjadi. Maka di sini faktanya kosong. Lalu untuk type 2 atau type yang kedua, dia nanti menyatakan hayalan. Sepenuhnya hayalan atau berandai-andai. Maka faktanya nanti adalah present. Karena tipe ini bertolak belakang dengan kenyataan. Yang namanya hayalan pasti ada kebalikannya atau faktanya. Nah, fakta di sini sama ketika dia time-nya menyatakan present, maka fakta yang kita gunakan nanti adalah simple present juga. Lalu bagaimana untuk type yang ketiga atau yang terakhir? Dia nanti menyatakan penyesalan. Yang namanya penyesalan ketika kita menyesali sesuatu, maka kejadian yang kita maksud sudah berlalu. Maka time-nya adalah time past. Karena time-nya berupa time past, maka faktanya itu kita menggunakan simple past juga. Nah, untuk memahami conditional sentence, lebih tepatnya teman-teman bisa memahaminya dengan cara simple seperti ini terlebih dahulu. Yang pertama dari penyebutannya, type 1 harapan, type 2 hayalan, dan yang type 3 itu adalah penyesalan. Nah, waktunya yang pertama dari waktu future, present, dan juga past. Untuk faktanya, yang punya fakta hanya 2, type 2 dan juga type 3. Nah, untuk rumusnya bisa kita kelompokkan seperti ini. Tipe 1, dia nanti if, simple present, simple future. Bisa teman-teman ulangi lagi. If, simple present, simple future. Lalu untuk yang tipe 2, dia nanti menggunakan if, simple past, simple past future. Lagi, if, simple past, simple past future. Lalu yang terakhir ada if, past perfect, past future perfect. Bisa kita ulangi lagi. If, past perfect, past future perfect. Nah, itu tadi pembahasan kita mengenai conditional sentence. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik. Ketika masih ada yang kurang jelas, teman-teman bisa membukanya di buku teman-teman.